Halo, ketemu lagi sama saya Ayuliana dan, kali ini saya mau coba, jelasin tentang constructing NFA from a regular expression. Kita pakai, Thomson construction ya, algoritmanya Thomson. Jadi kalau di algoritma Thomson itu sudah ada, ketentuan untuk, menggambarkan NFA dari regular expression tertentu. Oke. Kita coba perbesar dulu ya, ini biar tampak jelas. Oke, sebentar. Oke, ya. Nah, Thomson algoritma itu dia sudah ada, bentuk umumnya ya, jadi untuk, disimak kalau kita punya regular expression untuk himpunan hampa itu berarti dari start symbol, dari start state menuju ke final state itu nggak bisa kita gambarkan. Nah, kemudian ada, regular expression untuk epsilon, berarti kita akan gambarkan seperti ini, dari start state ke final state itu ada, input empty. Untuk input A, simbol A itu kita kasih, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk, regular expression R plus S, atau bisa juga R alternate S gitu ya, itu kita gambarkannya secara paralel begini. Ya, jadi nanti tinggal ditambahkan satu start state, kemudian ada final state, dan ini kita tinggal kasih, input empty. Kemudian untuk, regular expression concat, berarti kita bikinnya seperti ini, jadi ada regular expression R di-concat dengan S, maka kita bikinnya seperti ini. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah regular expression untuk, clean closure. Ya, untuk clean closure kita punya bentuk umum seperti ini. Oke, kalau misalnya kita pakai positive closure, berarti kita bikinnya, seperti ini, tinggal dihilangkan yang, garis bawah ini. Karena kalau positive closure itu dia, pangkat 1 sampai dengan tak berhingga, gitu ya. Kita mulai dari contoh, yang paling sederhana dulu, gitu ya. Kita mulai bikin contohnya. Misal, kita misalkan bikin, contohnya A, B, alternate, AB alternate, BA. Ini ya, AB alternate BA. Ini kita bisa bikin concat. Oke, kita bikin dulu concat di sini. Ini ya. Nah, kita bikin A, ini B, ini kan. Oke, kita bikin AB alternate BA. Berarti kita akan bikin, ini kita copy. Gini. Saya bikin di bawahnya sini. Karena alternate itu jadi kita bikinnya diparalelkan, gitu ya. Ini. Nah, kemudian jangan lupa kita tambahin satu di depan, kemudian satu lagi di belakang. Nah, yang di belakang ini dia harus final state ya.
final state berarti kita pakai garisnya 2. Gini, oke. Nah, terus yang berikutnya, yang start state-nya kita kasih tanda seperti ini. Oke. Terus ini, nah, di sini, ini juga ke sini. Gini ya. Oke. Gini. Oke, terus ya ini kita isi dengan apa? Dengan empty. Dengan empty ya. Gini. Nah, jadi ini cara menggambarkan dengan menggunakan Thomson construction. Oke, kita bikin pakai contoh yang lain. Oke, contoh yang lain misal A alternate B, begini. Nah, untuk A alternate B, itu kita bisa bikin seperti ini. Ya. A alternate B. Dengan Thomson construction, kita bikin A alternate B seperti ini. Oke, bisa nggak disederhanakan gitu ya? A alternate B ini bisa kita sederhanakan. Gimana disederhanakannya? Ini. Itu kan berarti kalau dalam bentuk regular expression itu kita milih ya, boleh A atau B, gitu ya. Jadi kalau di sini dibikin seperti ini, bisa. Ini jadi start state. Dan yang ini jadi final state. Gitu. Ya. Jadi yang atas ini adalah NFA with empty moves, tapi yang bawah ini udah bisa langsung jadi DFA. Gitu ya. Oke, nah kemudian berikutnya saya kasih contoh untuk dia clean closure, ya, clean closure. Kalau dia clean closure, maka misalkan kita bikin begini. A, alternate B, clean closure. Begini, kita pakai dulu yang Thomson construction,
Maka kalau pakai terms and construction saya akan bikin ini kita copy. Ya. Ini akan saya copykan dulu. Pakai yang terms and construction berarti saya akan bikin seperti ini. Ini dibikin A alternate B-nya saya ambil dulu. Oke. Ini kita geser. Oke. A alternate B. Clean closure. Karena dia clean closure, berarti saya perlu tambahkan satu di sini dan satu di belakang sebagai final state sini. Ya, kemudian saya perlu ini sebagai start state, terus ini ke sini. Ya, terus ini ke sini. Terus saya bikin ini empty di sini. Dan saya bikin empty lagi di sini. Gitu. Oke. Kemudian polanya itu adalah saya harus tambahkan dari sini ke sini. Ya, kita pakai draw saja. Ini ya. Ada dari sini ke sini. Dan dari sini ke sini. Oke. Dan dikasih nanti. Oke. Ya. Jadi ini adalah A alternate B clean closure. Bisa disederhanakan atau tidak? Bisa. Ya. Ini kita sederhanakan. Kita sederhanakan. Untuk clean closure itu konsepnya adalah looping. Ya, konsepnya adalah looping. Jadi, kita bisa bikin begini. Ketika kita bikin A clean closure, maka kita bisa bikin seperti ini. Oke. Start state dan juga sekaligus final state. Ini, oke. Dan dia membaca A. Dia baca A. Loopingnya dia boleh A, boleh B. Boleh A, boleh B. Jadi ini bisa dituliskan begini. Itu, ya. Jadi ini bentuk sederhana dari
A alternate B clean closure. Jadi kalau yang atas itu adalah epsilon NFA, yang bentuk sederhananya ini udah jadi DFA berarti ya, udah jadi DFA. Kita bikin contoh yang lain. Ya, kita bikin contoh yang lain. Bentar. Ya. Kita bikin contoh yang lain itu misalnya begini. AB clean closure. Itu ya. AB clean closure. Kalau kita pakai Thomson construction, dia akan bikin begini. Saya copy dari sini dulu. Ya. Nah, AB clean closure. Saya akan punya ini satu di depan. Dan saya akan punya satu lagi di belakang. Ini final step. Ini ya. Terus ini saya kasih begini. Ini ke sini. Ya. Ini start step. Oke. Kemudian empty. Oke. Nah, ini empty-nya di sini. Di sini. Karena dia clean closure, berarti saya akan bikin begini. Dari sini dikesinikan. Sorry. Dari sini. Sini. Dan dari sini ke sini. Tuh. Jangan lupa ini empty. Ini empty. Nah, bisa disederhanakan atau enggak? Kalau disederhanakan berarti dia konsepnya sama, looping. Ya, cuma sekali looping berarti AB, AB, AB gitu ya. Sekali looping dia AB, baca A dan B gitu. Nah, kita bisa bikin begini. Konsepnya start state adalah final state. Begini. Oke, start state adalah final state. Oke. Nah, sekali looping dia baca A, B gitu ya. Jadi kita akan bikin dia seperti ini. Ke atas. Dan ke bawah. Ini. Oke. Nah, yang ke atas itu dia baca A. Yang ke bawah itu dia baca B. Ini. Oke. Nah, ini udah tinggal dikombinasiin aja gitu ya, dikombinasikan aja misalnya dapat RE-nya seperti apa. Apa ya tinggal dikombinasikan. AA, alternate, AB, closure, AB, A, closure. Gitu ya.
kita pakai Thomson Construction, tapi yang sudah disimplify, gitu ya, kita sederhanakan. Konsepnya begini, ini, clean closure yang ini berarti kita sekali looping bisa baca AA atau AB, gitu ya. Jadi kita bisa pakai ini. Oke, saya akan bikin begini. Ini. Yang ini tidak saya jadikan final state, kenapa? Karena kita masih ada di belakangnya, ya, jadi nggak bisa dibikin final state. Ini kita bikin dulu ke atas. Gini. Dan ini ke bawah. Nah. Oke. Yang berikutnya, kita bikin ini ya, AA, alternate AB. Berarti di sini dia akan ini. Ya. Nah. Terus berikutnya di sini ada AB. Maka kita akan bikin ini. Oke. Nah. Bikin gini. Oke. Nah. Ini berarti A. Yang ini B. Ini ya, ini B. Nah, terus di belakangnya ada A clean closure. Nah, ini kita bisa bikin aja langsung di sini. Ini jadi final state. Ya, jadi final state. Nah, kemudian A clean closure-nya gimana? A clean closure-nya berarti kita tinggal bikin looping. Kita bikin looping aja. Begini. Dan dia berarti membaca A. Ini ya. Ini. Oke, jadi itu constructing NFA from regular expression dengan menggunakan Thomson Construction. Sampai ketemu di penjelasan selanjutnya. Terima kasih.